Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mamang Sadayana sekarang bersama dengan Pak Samanah. Ya, sebagai security Muhammadiyah. Ya, jangan lupa Share, like, and komen akun Tauco TV, Pak. Tauco TV. Sekarang juga. Kalau nggak nge-like diapain? Kalau tidak nge-like saya tembak. Dor. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semua. Hari ini kita akan bertemu pada tema panas dan perpindahannya, pada subtema pengaruh kalor terhadap kehidupan. Nah, baik Anda semua, untuk mengulas materi yang kemarin kita sudah belajar yaitu mengenai konduktor dan isolator. Nah, kita juga kemarin membaca teks percakapan tentang Ibu dan Alin mengenai bagaimana fungsi dari konduktor dan isolator. Nah, konduktor ini adalah benda-benda yang menghasilkan ataupun benda-benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Contohnya ada perak, tembaga, dan aluminium dan besi. Nah, untuk isolator adalah benda-benda yang penghantar panas paling buruk. Nah, ini contohnya adalah kayu, plastik, dan kaca. Nah, benda konduktor dan isolator ini memiliki fungsi dari masing-masing. Nah, untuk konduktor biasanya untuk proses konduksi, sedangkan isolator di sini untuk melindungi. Misalnya contohnya ketika kita memanaskan nasi, kita menggunakan wajan yang berbuat dari logam. Nah, itu termasuk konduktor. Yang kedua, untuk mengangkatnya saja kita harus menggunakan cempal kain. Nah, itu adalah isolator. Nah, baik Anda semuanya, kita lanjut ke pembelajaran kedua. Nah, ini adapun tujuan pembelajarannya, kita dapat mengetahui yaitu tentang bagaimana dan apa sejarah dari termos. Yang kedua, kita menemukan gagasan pokok dari teks bacaan berikut. Yang ketiga, kita mengetahui cerita gambar. Nah, baik Anda semua, silahkan untuk dibuka halaman 104. Nah, salah satu benda yang dapat dimanfaatkan kalor, yang memanfaatkan sifat kalor adalah termos. Nah, pernahkah kamu menggunakan termos dalam kehidupan sehari-hari? Nah, apa saja benda yang memiliki sifat termos? Ayo kita pelajari. Nah, baik Anda semua. Nah, ini kita baca halaman 104 mengenai ayo mengamati. Nah, ini ada sebuah gambar yaitu ibu menuangkan teh panas ke dalam botol khusus agar teh tetap panas. Nah, amati yang pertama, ibu menuang teh panas ke dalam botol khusus sehingga panas tetap terjaga sampai siang hari. Nah, apakah reaksi botol tersebut? Yang kedua, apa yang kamu ketahui tentang benda tersebut? Dan yang ketiga, mengapa benda tersebut dapat menjaga suhu di dalam botol itu tetap panas atau tetap dingin? Nah, ini kita lihat. Nah, jadi pada gambar tersebut adalah gambar termos mini yang dimiliki oleh ibu. Nah, ini adalah salah satu pemanfaatan dari sifat kalor. Nah, untuk mengetahui sejarah kalor Anda semua, mari kita baca halaman 104 yaitu tentang termos. Nah, ini ada 5 paragraf ya. Silahkan untuk dibaca. Nah, termos adalah salah satu benda yang berguna bagi manusia. Nah, ini ditemukan oleh James Dewar. Ya, ditemukan oleh James Dewar pada 20 September 1842. Nah, ini James Dewar ini berasal dari negara Skotlandia. Nah, Dewar melakukan penelitian bersama John Fleming. Nah, pada saat mengerjakan penelitian, secara tidak sengaja dia menemukan tabung hampa udara. Nah, karena tabung hampa udara ini, maka dimanfaatkanlah tabung berbentuk seperti termos. Nah, yang di dalamnya itu terdapat kaca untuk menjaga panas di dalam botol tersebut. Nah, baik Anda semua, sebelum kita membaca teks, kita lihat nih pada gambar 3.9, yaitu botol termos terbentuk dari kaca yang berdinding rangkap.
Nah, ini pertama ada gambar luarnya ya, warna oranye. Yang kedua, gambar air panasnya. Yang kedua, wadah termos biasanya luarnya terbuat dari bahan plastik. Nah, yang kedua terdiri dari ruang hampa, dari bantalan kaca dan dikelilingi oleh kaca. Nah, ini untuk melindungi panas agar tidak keluar. Nah, pada termos ini terdapat dinding kaca di bagian dalam dan luar, terbuat mengkilap. Nah, pada bagian kaca ini mengkilap agar kalor dan air panas tidak terserap pada dinding. Sementara itu bagian luar kaca dibuat mengkilap dari lapisan perak agar tidak terjadi perpindahan kalor secara radiasi. Nah, ini dibuat agar mencegah itu perpindahan kalor secara radiasi. Nah, ingat, perpindahan kalor secara radiasi adalah perpindahan panas secara pancaran ataupun secara langsung, ataupun perpindahan secara pancaran melalui elektromagnetik yang dipancarkan oleh matahari dari ruang angkasa secara terus-menerus. Nah, itu merupakan dari radiasi. Nah, ruang hampa di dalam bagian dalam dan luar berfungsi mencegah perpindahan kalor secara konveksi. Nah, ini perpindahan panas ya, yang diikuti zat perantaranya. Nah, selanjutnya tutup termos dibuat dari isolator gabus untuk mencegah perpindahan panas secara konduksi. Nah, tadi kalau konveksi itu aliran, kalau konduksi itu hantaran. Nah, untuk zat perantara konduksi biasanya benda-benda padat. Kalau konveksi itu cair dan gas. Nah, baik Ananda semua, untuk selanjutnya Ananda semua diisi halaman 105. Ini tentang gagasan pokok. Ingat, ide pokok ataupun gagasan pokok adalah kalimat utama yang terdapat di satu paragraf. Nah, ini terdapat bisa di awal paragraf ataupun di akhir paragraf ataupun di awal dan di akhir. Nah, misalnya kita contoh isi paragraf yang pertama. Nah, kita tulis gagasan pokoknya ya, ataupun kalimat efektifnya. Misalnya, termos adalah satu benda yang berguna bagi manusia. Nah, ini merupakan paragraf yang pertama. Nah, ini kamu cari hal-hal yang penting pada setiap paragraf. Nah, itu dia. Nah, misalnya paragraf kedua, penemu termos adalah James Dewar, lahir tahun 20 September 1842 di Kincardine, yaitu Oxford, Skotlandia. Nah, ini misalnya hal-hal yang penting silahkan dimasukkan di paragraf. Nah, ini ada 5 paragraf ya. Baik, Ananda selanjutnya kita akan masuk yaitu ke dalam, yaitu mengenai tentang cerita gambar. Nah, coba kamu perhatikan pada teks yang tadi kita melihat awal pembelajaran, kita melihat ada 2 gambar yang mendukung isi teks. Nah, sebuah cerita yang dilengkapi gambar. Nah, gambar tersebut adalah memperjelas isi dari suatu cerita. Nah, gambar yang memiliki cerita atau suatu peristiwa disebut adalah gambar cerita ataupun cerita gambar. Nah, gambar cerita ini dapat berupa gambar dengan keterangan tulisan, berupa percakapan, atau juga hanya gambar dilengkapi sebuah cerita. Nah, ini kita akan membahas mengenai gambar cerita. Nah, adapun gambar cerita ini memiliki fungsi yang pertama memperjelas isi, urutan peristiwa, yang kedua menyampaikan pesan terkandung dalam cerita, yang ketiga menarik perhatian, yang keempat memudahkan anak untuk memahami suatu cerita, yang kelima memperindah tampilan suatu cerita. Nah, tadi kita melihat gambar termos dan ada ceritanya juga tuh. Nah, cerita tadi yang termos milik ibu dan tadi sejarah pembuatan termos. Nah, itu termasuk kepada gambar cerita. Nah, Anda semua silahkan dibuka halaman 109. Nah, ini perhatikan gambar berikut. Tulislah cerita singkat sesuai dengan gambar masing-masing. Tadi boleh isinya dengan percakapan ataupun gambar dilengkapi sebuah cerita. Jadi pilihannya itu boleh. Nah, tuliskan pendapatmu mengenai gambar-gambar tersebut. Apakah menurutmu gambar-gambar itu menarik? Nah, misalnya kita lihat di gambar yang pertama. Ini ada sebuah keluarga ya. Misalnya kita tulis,
ini adalah kegiatan sehari-hari dari keluarga raya. Nah, keluarga raya terdiri dari ayah, ibu, ade, dan raya. Nah, ini kegiatan pagi hari, yaitu ayah bersiap-siap untuk berangkat ke kantor. Yang kedua, ibu raya sedang mengajarkan adik raya untuk memakai sepatu, dan raya memakai sepatu dengan sendiri ataupun dengan mandiri. Nah, ini merupakan kegiatan ataupun rutinitas dari dari keluarga raya. Nah, itu merupakan tadi cerita gambar, jadi dilengkapi dengan mendukung dari gambar tersebut. Nah, yang kedua, nah ini ada kakak raya misalnya ya. Kakak raya dan raya. Nah, kakak raya mengajarkan raya yaitu tentang bagaimana cara mengetik dengan baik melalui komputer. Nah, ini ditemani oleh kakak raya. Nah, ini mereka belajar komputer di kamar kakak raya. Nah, ini merupakan tadi cerita gambar. Dan untuk gambar yang ketiga, Anda semua silahkan untuk dilanjutkan. Ini ada yang balap dengan batok kelapa ya. Nah, terus ada juga yang sedang menjenguk di rumah sakit. Nah, ini ada yang di UKS dan ada juga berbelanja. Nah, silahkan kamu kerjakan cerita gambar sesuai dengan pendapatmu. Nah, tadi seperti yang contoh Bapak sampaikan dari keluarga raya dan tadi kakak raya mengajarkan komputer. Nah, mungkin itu saja yang Bapak sampaikan pada materi hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan disampaikan di Google Classroom mengenai pembelajaran hari ini. Jadi untuk tugas hari ini tadi melengkapi halaman 109 mengenai pendapatmu tentang cerita gambar pada gambar yang telah disampaikan. Ada di gambar 109. Ini itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.